Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Bukankah sesuatu yang kita ingat menandakan bahwa kita pernah berjumpa dengannya? Apanya Allah yang kita ingat? Apakah namanya? Ketika kita mengingat namanya, itu kan sekedar nama. Jangan-jangan yang kita sembah hanyalah sekedar huruf tulisan. Kalau kita mengatakan yang kita ingat adalah ciptaannya, berarti yang kita sembah juga adalah ciptaannya. Kalau yang kita ingat adalah Ka'bah misalnya di waktu kita melaksanakan sholat, berarti sebetulnya kita sedang menyembah Ka'bah itu sendiri. Lalu bagaimana caranya mengingat Allah? Nah teman-teman sekalian, berkaitan tentang hal ini, maka setidaknya ada 4 kategori yang bisa kita pakai untuk pendekatan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa terlepas dari 4 rangkaian. Yang pertama adalah sisi syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, orang-orang syariat, orang-orang fikih, fuqaha, itu mereka cenderung mengingat Allah berdasarkan lafaz-lafaznya. Jadi yang dimaksud dengan Allah itu dalam bentuk tulisan itu. Yang dimaksud dengan zikir itu adalah berupa asma-asmanya. Subhanallah, Al-Aziz, Al-Ghaffar, dan sebagainya. Itu tahapan cara mengingat Allah bagi orang-orang fuqaha, bagi orang-orang ahli fikih, bagi orang-orang yang konsen di bidang syariat. Nah, kemudian ada yang kedua, tarekat. Nah, tarekat ini cara mereka mengingat Allah tidak hanya sebatas nama, tetapi yang punya nama atau dibalik nama itu. Nah, tarekat ini cenderung kita berbicara tentang ulama-ulama sufistik, atau kita sebutlah kita banyak temukan dalam ajaran-ajaran tasawuf. Jadi mereka mengingat Allah itu bukan lagi sekedar nama, tapi dibalik nama itu. Kemudian orang-orang hakikat. Nah, orang-orang hakikat ini itu cenderungnya mereka adalah orang-orang ahli tauhid, dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lagi berdasarkan namanya, tidak lagi hanya sekedar dibalik nama itu, tetapi sudah melalui yang namanya penyaksian. Sehingga ketika mereka beribadah kepada Allah mereka adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Mereka beribadah kepada Allah seakan-akan sedang berhadapan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula kalau kita misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau. Jadi seakan-akan sedang berhadapan antara aku dan engkau. Jadi mereka mengingat Allah, kenapa? Karena memang dia sudah menyaksikan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang ma'rifah. Mereka mengingat Allah itu sudah bukan lagi ingatannya yang dipakai untuk mengingat Allah, tetapi Allah sendiri adalah merupakan ingatan itu sendiri. Sehingga ketika Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku ingat engkau. Ingat aku karena aku itu adalah ingat. Ingat aku dan ingat itu adalah aku sendiri. Jadi ingat itu sendiri adalah Allah. Jadi kalau kita bisa bahasakan di situ sudah ada peleburan, sehingga nanti berada pada tingkatan yang disebut dengan tingkatan fana, sehingga bukan lagi ia yang berbicara, bukan lagi ia yang berkata-kata, bukan lagi yang berkehendak, baik ia kalamnya ataupun kehendaknya, semua itu adalah kehendak ilahi. Inilah yang kita bisa maknai dari kalimat mutu qabla an tamut. Ia mati sebelum mati. Kenapa mati? Karena kita matikan segala kehendak kita, sehingga yang lahir, yang muncul adalah kehendak sang ilahi. Karena itu pula di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, innal abada idza habbabtuhu fa'aqtuluh. Sesungguhnya hambaku apabila aku cinta, maka kumatikanlah dia, kubunuhlah dia. Fa'idha qataltuhu fa'anadiyatuh. Apabila telah kubunuh, apabila telah kumatikan, fabiyasma', maka akulah yang menjadi pendengarnya, wabiyubsir, maka akulah yang menjadi penglihatannya, wabiyamshi, dengan aku dia berjalan, dengan aku dia melihat, dengan aku dia berbicara, dan seterusnya. Nah, ingatan itu tidak ada. Ingat itu adalah lupa. Sehingga antara lupa dan ingat itu tidak bisa terpisahkan antara keduanya. Ketika kita mengingat Allah, maka kita sudah melupakan segala sesuatu. Yang kita ingat hanyalah yang satu itu. Itu sedikit yang bisa kita
maknai tentang cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala.